Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3. Pada kali ini kita akan belajar bab pertama dengan materi asyiknya membaca surat Al-Falaq. Bapak berharap anak Bapak bisa menyimak mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa diraih nantinya. Sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Nah, anak Bapak yakin dan percaya bahwa anak Bapak rajin mengaji di rumah. Dengan rajin mengaji, baik yang masih Iqra ataupun yang udah Al-Quran, insya Allah akan mudah nantinya membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Nah, mari ikuti materi kali ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Perhatikan cara guru kalian melafalkan surat Al-Alaq. Cermati pula tajwidnya sambil memperhatikan tulisannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat pertama, perhatikan dengan seksama bunyi huruf qaf, baik yang dimatikan karena sukun maupun wakaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan huruf qafnya ya. Kemudian ayat kedua, perhatikan pelafalan nun sukun bertemu dengan sin maupun nun sukun bertemu dengan ain. Khalaqal insana itu ikhfa, min 'alaq itu adalah izhar, jelas dia. Nah, kemudian ayat yang ketiga, maharaj huruf qaf adalah pangkal lidah bagian dalam. Maharaj huruf qaf adalah pangkal lidah agak depan. Jadi qaf dengan kaf itu beda. Kemudian ayat yang keempat, panjang bacaan 2 harakat atau 2 ketukan. Kemudian yang kelima, panjang bacaan 2 harakat. Nah, harus tahu mana yang panjang 2 harakat atau lebih. Kemudian maharaj huruf harus paham. Nah, anak-anak Bapak yang hebat, itulah materi ringkas kita hari ini. Karena materi ini tentang membaca surat Al-Alaq saja. Bisa membaca, kemudian paham dengan tajwidnya. Paham mana huruf qaf dengan huruf kaf, mana qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Sehingga anak Bapak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Teruslah belajar dan belajar mengaji di rumah. Dengan rajin mengaji, maka akan lancar membaca Al-Quran. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak materi pada hari ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3. Pada materi kali ini kita akan belajar bab 2 dengan materi ayo mengenal Tuhan kita. Ikuti video ini. Semoga anak Bapak bisa paham dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak Bapak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan sifat wajib, jaiz dan sifat mustahil serta asmaul husna Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ikuti video kali ini sehingga bisa paham dan tidak salah dalam memahami sifat-sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang pertama tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki Allah, sifat maha sempurna yang pasti ada pada Allah. Sifat wajib Allah ada 20. Kita bahas satu persatu. Yang pertama wujud. Wujud artinya ada.
Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Adanya Allah ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah terciptanya alam semesta ini. Alam semesta dan segala isinya menunjukkan kebesaran penciptanya. Kemudian yang kedua, kidam. Kidam artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada sebelum dunia diciptakan serta isinya. Penciptaan pasti lebih dahulu ada daripada ciptaannya. Kemudian yang ketiga, bako. Bako artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah binasa ataupun tidak akan pernah mati. Kemudian yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Karena Allah itu pencipta, maka pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kemudian yang keenam, wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian yang ketujuh, kudrat artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah tidaklah terbatas. Nah, anak-anak Bapak, kita masuk yang ke-8. Ke-8 adalah iradat, artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Kemudian yang ke-9, ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian yang ke-10, hayat. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Yang ke-11 adalah sama. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar atas segala sesuatu. Suara sekecil apapun, selirih apapun, Allah Subhanahu wa taala mampu mendengarnya, bahkan mampu mendengar apa yang ada di hati kita. Kemudian yang ke-12 adalah basor. Basor artinya maha melihat. Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 adalah kalam. Kalam artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala maha berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Adapun sifat wajib yang ke-14 adalah qadiron. Qadiron artinya dialah yang maha kuasa. Dalam kekuasaan apapun, Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa. Kemudian yang ke-15, muridan, artinya dialah yang maha berkehendak. Dalam situasi dan kondisi apapun, Allah mampu berkehendak. Kemudian yang ke-16, aliman. Aliman artinya dialah yang maha mengetahui. Dalam keadaan apapun, Allah selalu maha mengetahui. Kemudian yang ke-17, hayyan. Hayyan artinya dialah yang maha hidup. Yang ke-18 adalah sami'an. Sami'an artinya dialah yang maha mendengar. Allah tetap mendengar dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ke-19, basyiron. Basyiron artinya dia yang maha melihat. Allah tetap maha melihat walaupun dalam keadaan apapun. Kemudian yang ke-20, mutakaliman. Mutakaliman artinya dia yang maha berfirman. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai dengan kehendaknya. Nah, anak-anak hebat, itulah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi kali ini. Tahu sifat wajib yang ada 20, mulai dari wujud, qidam, bako, sampai terakhir yang ke-20 mutakaliman. Dengan menghafalnya, maka insya Allah akan memahami makna dari tiap-tiap sifat tersebut. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak yang telah menyimak mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita kembali belajar bab 3 tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Bapak berharap pada materi kali ini anak Bapak bisa mengikutinya dengan baik, serius, serta ikut dengan semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak Bapak, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Ikuti pelajaran kali ini, tidak ada yang bermain, simak sehingga anak Bapak bisa paham dan mendapatkan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak Bapak yang hebat, seperti apa sikap berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Berikut ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua akan selalu berkata lemah lembut kepada orang tua. Kemudian taat kepada perintah ayah dan ibu. Selalu mendoakan, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk meminta ridho kedua orang tua, menundukkan sebagian badan jika melalui orang tua, mendengarkan nasihat keduanya, kemudian yang terakhir selalu memiliki waktu untuk membantu kedua orang tua. Nah, anak-anak hebat, sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama senantiasa mengingat kebaikan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa surga bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Nah, adapun hikmah berbakti kepada orang tua, yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan nikmat surga. Kemudian yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati kedua orang tua. Nah, anak-anak hebat, bagaimana kalau tidak berbakti kepada orang tua? Apa akibat yang akan diperoleh? Akibat tidak berbakti kepada orang tua yang pertama, mendapat dosa besar. Kemudian yang kedua, membatalkan amal baik. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah adalah murka kedua orang tua, sedangkan ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Kemudian kita masuk bagian yang kedua tentang berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa membaca, menulis dan berhitung adalah karena jasa para guru. Adapun ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru, mereka akan selalu bersikap merendah, mendengarkan nasihat dan hikmah dari guru, selalu berdoa memohon ampunan untuk guru, memperhatikan anak-anaknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengan guru, meminta izin jika ingin bertanya dan menemui guru, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun hikmah berbakti kepada guru, yang pertama memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci kesuksesan. Yang keempat, menjadi pribadi yang tulus. Yang kelima, bernilai ibadah. Nah, anak-anak Bapak, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru, yang pertama merasa kebodohan selama hidupnya. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga,
tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Nah, anak-anak hebat kelas 3, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu menghormati orang lain. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai kepada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, yang satu suku ataupun berbeda suku. Semua orang punya hak untuk dihargai dan dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap orang lain lebih hina. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain adalah sopan dan santun dalam berbicara. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan. Yang ketiga, memiliki sahabat bukan karena kaya, cantik atau satu suku. Yang keempat, menghargai pendapat ketika diskusi. Yang kelima, memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi. Kemudian yang terakhir, mendahulukan orang yang lebih tua. Itulah cara ataupun ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. Mudah-mudahan ini ada pada diri anak-anak hebat Bapak kelas 3. Nah, anak-anak Bapak, adapun hikmah menghormati orang lain, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hikmahnya adalah rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang kedua, punya rasa malu. Yang ketiga, tulus membantu orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang pemaaf. Yang kelima, menyayangi tanpa pilih kasih. Nah, adapun akibat orang yang tidak menghormati orang lain, maka ia akan dijauhi teman. Tidak ada yang membantu ketika kesusahan, tidak dipercaya apa yang dia ucapkan. Kemudian yang terakhir, hatinya tidak tentram. Nah, anak-anak Bapak yang sangat hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi kali ini. Dan terus belajar di rumah, belajar dan belajar, tingkatkan prestasi dan pemahaman dengan cara mengulang-ulang pelajaran di rumah. Kemudian, sebagai penutup, Bapak berharap anak-anak Bapak menjadi anak yang soleh dan soleha, menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati orang lain. Terima kasih. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, kemudian orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas 10 kebaikan. Kita tutup materi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3, pada video kali ini kita belajar bab 4 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Simak materi kali ini sehingga anak Bapak bisa memahaminya dengan baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Bapak berharap semua anak Bapak serius mengikuti materi kali ini dengan menyimak, mendengarkan, serta mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga anak Bapak bisa meraih tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak Bapak, seperti apa ketentuan puasa? Puasa merupakan rukun Islam ketiga. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada puasa wajib dan ada pula puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib. Syarat wajib puasa adalah Islam, balik, berakal, dan mampu melaksanakan puasa. Adapun syarat sah puasa, yang pertama beragama Islam, kemudian yang kedua tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan, kemudian yang keempat pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa seperti hari raya Idul Fitri,
Hari Raya Idul Adha, dan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kita diharamkan untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Nah, adapun rukun puasa, yang pertama niat berpuasa harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. Kemudian yang kedua, menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dan berhubungan suami istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat matahari terbenam bertepatan dengan kumandangnya azan maghrib. Kemudian yang kedua, sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur. Terdapat keberkahan saat makan sahur dan saat berbuka. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma. Kemudian yang kelima, berdoa ketika berbuka. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Yang kedelapan, yang terakhir, memperbanyak zikir dan doa ketika berpuasa. Nah, anak-anak hebat kelas 3, setelah kita membahas tentang hal yang disunahkan ketika berpuasa, kita masuk kepada bagian hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, gila atau hilang akal. Yang kelima, murtad, yaitu orang yang keluar daripada agama Islam, yang awalnya agama Islam kemudian memeluk agama lain. Nah, anak-anak hebat, sebagai penutup materi kali ini, maka Bapak sampaikan bahwa itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini. Bapak berharap dengan pahamnya materi tentang puasa, anak-anak Bapak bisa mempraktekkan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, menjaga syarat rukun, kemudian menjaga amal-amal yang bisa dilakukan di bulan puasa, sehingga anak Bapak bisa menjaga pahala puasa dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan ketika berpuasa. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita kembali belajar materi bab 5 dengan judul materi Aku Suka Belajar Sejarah Islam. Bapak berharap anak Bapak menyimak mendengarkan pelajaran kali ini dengan baik, sehingga anak Bapak bisa memahami materi kali ini. Semoga anak Bapak selalu sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Tolong disimak baik-baik ya, supaya bisa paham pelajaran hari ini. Nah, bagaimana Arab pra-Islam? Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas bangsa Arab. Sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir. Jazirah Arab berada di persimpangan benua Asia dan Afrika. Tepatnya berada di barat daya Asia. Sedikit tumbuhan yang mampu hidup di wilayah ini. Hanya pohon kurma yang mampu tumbuh dengan baik. Sedangkan gandum
hanya tumbuh di daerah tertentu, tentunya daerah dengan curah hujan yang baik. Mekah merupakan kota ternama di Jazirah Arab, terkenal karena terdapat Ka'bah yang menjadi pusat menyembah berhala. Selain itu, Mekah menjadi jalur perdagangan bangsa Arab. Nah, anak-anak hebat, kemudian bangsa Arab adalah bangsa yang sangat mencintai syair. Menjadi penyair adalah kebanggaan bagi mereka. Namun, isi syair mereka lebih kepada ungkapan kecintaan mereka kepada benda. Hal ini karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka menyembah berhala yang saat itu mengitari Ka'bah. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang pertama, mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. Kemudian yang kedua, suka berselisih, berkelahi dan berperang. Yang ketiga, mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, seperti patung dan berhala. Nah, anak-anak Bapak, kemudian kita masuk ke bagian kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Beliau lahir menjelang fajar. Lahir dalam keadaan terhitan, bersujud dan bersyukur, serta wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Menjelang kelahirannya, Arasy bergoncang amat senang dan bahagia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak jelas. Para malaikat bergemuruh membaca tahlil, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terlihat cerah, tidak seperti biasanya. Siti Aminah menyaksikan keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian disusukan dan diasuh kepada Halimah Sa'diyah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk kota Mekah. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Ia tinggal di pedesaan dengan padang pasir yang sangatlah panas. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke ibunya, Siti Aminah. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun sang kakek pun wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib. Beliau paman Nabi yang cukup disegani dan dihormati oleh kaum Quraisy. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Ia dididik pamannya untuk berniaga. Kejujuran dan kesungguhan Nabi Muhammad tentu membawa berkah dan keuntungan. Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang sangat terik. Namun Nabi dan rombongan para pedagang tidak merasa panas. Segumpal awan terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti, kemudian menaungi rombongan. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari salah seorang pendeta Bukhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat. Kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad. Bukhairah mengetahui Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian. Pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan menyakiti jika mengetahui Muhammad adalah calon rasul dan calon seorang nabi. Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Mekah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah berebut meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang yang pertama lewat di pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya. Semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang.
Mereka bersama-sama meletakkan Hajar Aswad yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi mendapat gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami bagaimana keadaan Arab sebelum datangnya agama Islam. Kemudian bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, baik proses kelahirannya, kebahagiaan alam semesta ketika Nabi Muhammad lahir, kemudian Nabi Muhammad berdagang, hingga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah serius menyimak pelajaran kali ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar bab 6 dengan materi senangnya belajar hadis. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya, sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan anak Bapak semangat belajar hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pesan pokok hadis sholat berjemaah dengan benar. Nah, ikuti pelajaran ini dengan baik sehingga anak Bapak bisa memahami pelajaran ini semaksimal mungkin. Kurangi bermain, fokus, serius mengikuti pembelajaran. Anak-anak Bapak, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala salatul jamaah tafdalu salatil fazi bisab'i wa ashrina darajah. Rawahul Bukhari. Adapun terjemahannya, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, salat berjemaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak Bapak kelas 3, setelah membaca hadis tadi, kita akan belajar cara menulis hadis tentang salat berjemaah. Pernahkah kalian menulis hadis? Sudah pernahkah kalian menulisnya? Benarkah tulisan kalian? Agar lebih baik, ingatlah beberapa cara berikut. Yang pertama, cara menulis hadis sama dengan cara menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, menulis dari arah kanan ke kiri. Yang ketiga, perlu diingat, ada yang dapat disambung dan ada juga yang tidak dapat disambung. Kemudian yang keempat, ada yang di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. Kemudian yang kelima, cermati huruf dan harakatnya agar tidak ada yang tertinggal. Nah, anak-anak Bapak, kemudian kita masuk tentang menghafal hadis sholat berjemaah. Menghafal itu memerlukan cara agar mudah melakukannya. Cara menghafal hadis sama dengan cara menghafal ayat Al-Quran. Kalian perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, potonglah hadis tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang ketiga, bacalah secara berulang-ulang. Nah, anak-anak Bapak, pesan pokok hadis sholat berjemaah. Adapun asbabul wuruj, sebab yang melatar belakangi hadis sholat berjemaah muncul karena peristiwa Mahjan bin Al-Adra bertemu ke Rasulullah SAW saat iqamah. Rasulullah bergegas sholat berjemaah, namun Mahjan tidak ikut sholat berjemaah. Setelah sholat, Nabi SAW bertanya kepada Mahjan, apakah kamu muslim? Mahjan menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, mengapa tidak ikut berjemaah? Saya sudah sholat di rumah, jawab Mahjan.
Lalu Nabi Muhammad bersabda, solat berjamaah lebih utama daripada solat sendirian dengan selisih 27 derajat. Kitab Al-Mu'jamul Khabir karya Imam At-Tabrani. Nah, anak-anak hebat, kita masuk tentang pesan pokok hadis solat berjamaah. Pesan pokok hadis solat berjamaah diantaranya, yang pertama, sebaiknya solat dilakukan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, pahala solat berjamaah dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga, hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mempelajari tata cara solat berjamaah. Kemudian yang kelima, membangun atau menyediakan sarana ibadah untuk melakukan solat berjamaah. Nah, anak-anak hebat yang soleh dan soleha, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dengan cara mengulang-ulang pelajarannya serta mempraktekkan sholat berjemaah di rumah, baik itu di masjid atau di rumah bersama orang tua. Dan juga kita bisa melakukan sholat berjemaah di musola untuk sholat zuhur secara berjemaah. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak materi kali ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3, pada materi kali ini kita akan belajar bab 7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak Bapak selalu sehat dan semangat belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dengan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita telah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, baik itu Nabi Muhammad ataupun rasul terdahulu. Nah, adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada para nabi-nabi dan sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa sohifah-sohifah, lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Nah, anak-anak hebat, kita bahas kitab tersebut satu persatu. Dimulai dari yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira yang akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat
yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nah, anak-anak hebat, adapun cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam, kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Anak-anak hebat, kemudian cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam. Kemudian yang ketiga, kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang keempat, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keenam, meyakini bahwa membaca, mempelajari, dan memahami serta menghayati, mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat kelas 3, berikut ini di antara akibat orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Pertama, ia akan tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Kemudian yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Kemudian yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Yang ketujuh, akan bersifat egois karena kurang wawasan. Terakhir yang kedelapan, kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Nah, anak-anak hebat kelas 3, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dan meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepada Al-Quran, tetapi kitab-kitab 3 yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian yang terutama yaitu kitab Al-Quran sebagai pedoman kita umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sebagai motivasi kali ini, sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada video kali ini kita akan belajar bab ke-8 tentang aku senang berkalimah thayyibah untuk kelas 3. Bapak berharap anak Bapak selalu sehat dan semangat untuk mengikuti materi kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan arti dari kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Ini merupakan kalimat sehari-hari yang sering kita dengar. Tapi apakah anak bapak tahu arti dari kalimat tersebut? Ikuti materi ini dengan baik sehingga bisa paham tentang materi kali ini. Yang pertama, kalimat subhanallah. Sering kita kenal dengan kalimat tasbih. Subhanallah atau tasbih merupakan kalimat thayyibah. Arti subhanallah adalah maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang ternyata indah. Selain itu, kalimat subhanallah juga sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Kemudian yang kedua, kalimat Masya Allah. Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah. Kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berbuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak Allah. Kata Masya Allah diucapkan ketika takjub atau kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Kata Masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Adapun kalimat thayyibah yang ketiga yaitu kata Insya Allah. Adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata Insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kata Insya Allah merupakan zikir atau pengingat bagi kita bahwa semua keinginan akan terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acara, maka kita ucapkan Insya Allah. Contoh lain, jika temanmu mengajak untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkanlah Insya Allah. Nah, anak-anak hebat, kemudian yang keempat yaitu kata Allahu Akbar yang biasa disebut dengan takbir. Allahu Akbar atau kalimat takbir sering kita dengar terutama saat melaksanakan sholat 5 waktu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tatkala kita takjub dan kagum atas ciptaan Allah, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Allahu Akbar juga diucapkan ketika seseorang mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika seseorang mendapat nilai yang sangat bagus, maka selain ucapan Alhamdulillah, ucapkan juga Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sering diucapkan untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi 4 kalimat thayyibah yang bisa diucapkan oleh anak-anak. Anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini, baik itu kalimat tasbih subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat insya Allah, ataupun kalimat takbir Allahu Akbar. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami materi ini. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin sebagai motivasi sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3, pada video kali ini kita akan belajar materi bab 9 tentang senangnya sholat rawatib. Mudah-mudahan anak Bapak masih semangat dan selalu sehat mengikuti pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat rawatib dengan benar. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan keseriusan anak-anak Bapak menyimak pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, sholat rawatib tidak berbeda dengan sholat fardu, baik bacaan maupun gerakannya. Begitu pula dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Yang membedakan sholat rawatib dengan sholat fardu hanya terletak pada niatnya saja. Sholat sunnah rawatib dapat dilaksanakan di masjid atau di rumah. Hal ini dimaksudkan agar rumah juga mendapatkan kebaikan dari sholat sunnah. Sholat rawatib secara umum dilaksanakan dengan 2 rakaat. Nah, anak-anak hebat, rawatib ada namanya rawatib qobliyah. Rawatib qobliyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan, muakkadah, untuk dilaksanakan adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sedangkan sholat sunnah rawatib qobliyah yang dianjurkan ghairu muakkadah untuk dilaksanakan adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, anak-anak hebat, kemudian yang kedua itu rawatib ba'diyah. Rawatib ba'diyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah sangat dianjurkan mengamalkannya. Muakkadah adalah 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kalau rajin melaksanakan sholat sunat rawatib, ada hikmah dalam kehidupan di dunia. Di antara yang kita dapatkan adalah yang pertama, pembelajaran hidup tertib. Yang kedua, pembelajaran hidup disiplin. Yang ketiga, sholat rawatib qobliyah memberikan pelajaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. Kemudian yang keempat, kesehatan jasmani. Dan yang kelima, membuat jiwa kita tenang dan tentram. Adapun hikmah yang kita raih ketika di kehidupan akhirat, yang pertama penyempurnaan sholat fardu, yang kedua memperbanyak pahala, yang ketiga penggugur dosa, yang keempat selamat dari api neraka, yang kelima mendapatkan surga, kemudian yang terakhir yang keenam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak hebat yang Bapak sayangi,
Itulah tadi materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dan bisa mempraktekkan sholat rawatib, bahwa ada rawatib ba'diyah, ada qobliyah, dan keduanya pun memberikan manfaat sehingga ada hikmah-hikmahnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai penutup materi kita kali ini, sebagai motivasi sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar bab 10 tentang Nabi Muhammad Rasulku. Mudah-mudahan anak bapak bisa menyimak pelajaran ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan proses Nabi Muhammad SAW berkhalwat dan menerima wahyu dengan benar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak hebat, simak pelajaran kali ini dengan baik ya. Semoga anak bisa memahaminya. Yang akan kita bahas pertama tentang Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja mengembala kambing agar mendapatkan upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang. Waktu dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Nah, anak-anak hebat, Nabi Muhammad mengalami keresahan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berkhalwat. Berkhalwat adalah awal proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kota Madinah dipenuhi dengan pemujaan kepada berhala, keadaan demikian membuat Nabi Muhammad sering berkhalwat atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di Gua Hira, gua yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Nabi Muhammad berkhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau beribadah dengan khusyuk, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad. Ayo anak bapak masih ingat nggak surat Al-Alaq ayat 1-5? Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi Muhammad SAW tampak ketakutan. Nabi Muhammad juga bingung atas kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira dan menyusuri celah-celah gunung. Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad, tapi tak menemukannya. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dalam keadaan jantungnya yang berdebar-debar. Dia meminta kepada istrinya untuk menyelimuti. Tubuhnya menggigil dan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu, turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, anak-anak hebat, masih semangat kan? Kita lanjutkan ceritanya. Quran surat Al-Mudaththir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Quran surat Al-Mudaththir perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk berdakwah. Berdakwah
tentang Islam dan ajaran Islam. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi kali ini tentang awal mulanya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul hingga turun surat Al-Alaq ayat 1-5 dan wahyu yang kedua yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak. Sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.